Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul The Great Sage yang rilis pada tahun 2020 lalu. Film ini menceritakan tentang petualangan Wukong di saat dia diusir oleh Biksu Tong. Film ini dibintangi oleh Patricio Antonio Liang, Chai Lu, dan Su Yan. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Great Sage. Semoga. Seperti yang sudah diketahui, Sun Wukong adalah Raja Kera yang diutus mencari kitab suci ke barat bersama Biksu Tong. Pada suatu hari, Wukong diusir oleh gurunya karena membunuh beberapa orang yang dia anggap siluman. Wukong berusaha meyakinkan gurunya kalau mereka benar-benar siluman, namun Biksu Tong tidak percaya. Biksu Tong pun akhirnya menyuruh Wukong untuk pergi. Di tempat lain, seorang dewa pendamping Buddha yang bernama Huang Mei merasa iri kepada Biksu Tong yang mendapat tugas pergi ke barat mengambil kitab suci, karena Huang Mei sendiri hanya ditugaskan untuk menjaga penjara surga. Akhirnya, Huang Mei bersama asistennya, Shili, menciptakan makhluk dari tanah liat untuk menggantikan Wukong mengambil kitab suci. Huang Mei mengambil tanah di Gunung Huakuo untuk membentuk tulang-tulang makhluk itu. Dia juga mengambil darah dan daging dari ribuan siluman untuk membentuk darah dan daging makhluk itu. Namun, untuk menjadi Wukong sang Raja Kera, makhluk itu harus mempunyai jantung batu yang hanya dimiliki oleh Wukong. Mereka harus mencari cara untuk merebut jantung batu itu, karena jantung batu itu hanya bisa dikeluarkan oleh Wukong itu sendiri. Sementara itu, Wukong berniat kembali pulang ke rumahnya, yaitu Gunung Huakuo. Namun di tengah jalan, dia diserang oleh sosok siluman yang terbuat dari lumpur. Wukong melawan dengan toya sakti miliknya. Wukong akhirnya mengalahkan siluman itu dengan menghancurkan sebuah tebing untuk menindihnya. Tiba-tiba sosok patung Buddha muncul. Wukong pun bingung karena dia tidak melakukan kesalahan. Patung Buddha itu lalu menindih Wukong dengan tangan raksasanya. Ternyata serangan barusan adalah rencana Huang Mei untuk memasukkan Wukong ke dalam penjara surga. Wukong pun bingung karena dia tidak bersalah. Wukong mengatakan kalau dia adalah sang kera sakti, Raja Kera dari Gunung Huakuo. Namun Shili pura-pura tidak percaya. Shili berkata kalau Wukong yang asli sedang pergi ke barat mengambil kitab suci. Dia menuduh kera yang ada di hadapannya ini sebagai siluman kera biasa yang mengaku-ngaku sebagai Wukong. Di saat Wukong akan mengeluarkan kekuatan sihirnya, dia tidak bisa. Ternyata dia memakai gelang sihir yang membuatnya tidak bisa menggunakan kekuatan sihir. Para pengawal pun menahan Wukong dengan tongkat listrik. Huang Mei kemudian mendekati Wukong. Huang Mei berkata kalau Wukong yang asli memiliki toya sakti dan kekuatan sihir. Huang Mei menyuruh kera itu untuk jangan mengaku-ngaku. Wukong yang marah bermaksud ingin menyerang, namun para pengawal kembali menyetrumnya. Huang Mei kemudian mengatakan kalau Wukong melakukan dosa besar dengan mengaku-ngaku sebagai sang kera sakti, Raja Kera dari Gunung Huakuo. Atas kesalahannya ini, dia akan ditahan di penjara surga seumur hidup. Di dalam penjara, Wukong disiksa oleh para penjaga. Namun dia masih tetap bersikeras kalau dia adalah sang kera sakti yang asli. Wukong kemudian dipindahkan ke dalam sel yang lain. Dia satu sel dengan satu monyet tua. Wukong berusaha melepas gelangnya, namun monyet tua memberitahu kalau gelang itu adalah jimat segel milik Huang Mei. Gelang itu tidak bisa dilepaskan kecuali oleh orang mati atau yang sedang sekarat. Wukong mengenali kalau monyet tua itu adalah monyet yang berasal dari Gunung Huakuo. Namun monyet tua itu tidak percaya kalau Wukong adalah kera sakti sang Raja Kera dari Gunung Huakuo yang asli, meskipun memiliki kemiripan. Karena menurutnya tidak mungkin sang Raja Kera bisa ada di tempat ini. Terlebih Wukong yang asli memakai gelang emas di kepala, sedangkan yang ada di hadapannya saat ini tidak. Tiba-tiba anak buah Huang Mei, mata iblis datang. Tanpa rasa takut, Wukong mencongkel salah satu mata iblis lalu menginjaknya. Melihat hal ini, monyet tua pun takut Huang Mei akan marah dan membunuh mereka. Wukong pun memberitahu kalau penjara surga ini adalah penjara palsu karena dia sudah pernah masuk ke dalam penjara surga yang asli. Namun ternyata monyet tua itu tidak percaya dengan ucapan Wukong. Menurutnya, Huang Mei merupakan dewa pendamping Buddha, jadi tidak mungkin kalau penjara ini adalah penjara palsu. Monyet tua lalu memberitahu salah satu cara jika ingin keluar dari penjara ini, mereka harus menabuh gendang sebagai tanda ingin memulai pertarungan hidup dan mati.
Jika Wukong bisa menang dalam pertarungan itu, maka dia akan dibebaskan. Namun hingga saat ini, belum pernah ada yang bisa menang. Wukong yang pemberani itu pun langsung menabuh gendang. Semua orang pun berkumpul di arena untuk melihat pertarungan hidup dan mati. Sili lalu menjelaskan kalau waktu pertarungan adalah selama sebatang dupa masih menyala. Jika menang, maka Wukong akan bebas. Lawan Wukong pun akhirnya datang. Wukong pun terkejut melihat kalau lawannya ternyata adalah siluman kerbau yang merupakan kakak angkatnya sendiri. Wukong berusaha memanggil kakak angkatnya itu, namun siluman kerbau seperti dihipnotis, dia tidak mengenali Wukong. Siluman kerbau langsung menyerang Wukong dengan membabi buta. Wukong berusaha untuk menyadarkan siluman kerbau, namun gagal. Akhirnya Wukong terpaksa membalas serangan siluman kerbau itu. Wukong bisa memberikan perlawanan yang sengit. Huang Mei melemparkan pisau menusuk Wukong, namun Wukong masih bisa berdiri. Wukong lalu melemparkan pisau ke arah Huang Mei, namun bisa ditepis. Dari balik kerumunan, Wukong melihat putri kipas yang merupakan istri siluman kerbau. Wukong pun menjadi tidak fokus. Hal ini dimanfaatkan siluman kerbau untuk menyerang. Setelah batas waktu selesai, hasil akhir pertarungan adalah seri, sehingga Wukong tidak jadi bebas. Setelah melihat gaya bertarung Wukong barusan, monyet tua pun akhirnya percaya kalau Wukong adalah sang kera sakti, Raja Kera dari Gunung Huakuo yang asli. Monyet tua lalu menceritakan kalau para kera yang sebelumnya tinggal di Gunung Huakuo kini sudah tercerai-berai setelah kepergian Wukong mengambil kitab suci. Malam harinya, di saat Wukong akan mengambil makanan, Wukong melihat putri kipas ada di sana. Monyet tua pun memberitahu kalau putri kipas adalah penyanyi opera di penjara ini. Tiba-tiba Sili datang membawa beberapa tahanan baru. Salah satu tahanan itu adalah siluman kera, namun siluman kera itu tidak bisa berbicara. Akhirnya monyet tua memberi nama kera itu dengan nama telinga kecil, karena telinga kera itu berukuran kecil. Wukong kemudian mengajak monyet tua dan telinga kecil ke ruangan putri kipas. Putri kipas mendapatkan perlakuan berbeda dari tahanan yang lain. Dia diberikan makanan yang enak serta sel yang luas. Wukong pun bertanya kepada putri kipas, kenapa siluman kerbau tidak mengingatnya. Putri kipas menjawab kalau Huang Mei telah menyegel ingatan siluman kerbau dengan kekuatan sihirnya. Satu-satunya cara untuk menghilangkan mantra sihir milik Huang Mei adalah dengan cara menghancurkan tongkat sihir miliknya. Di sini, Wukong tidak sengaja melihat sebuah terowongan yang tersembunyi di balik tumpukan peti. Setelah Wukong dan yang lain kembali ke dalam sel mereka, Wukong masih penasaran dengan terowongan yang ada di ruangan putri kipas. Monyet tua pun memiliki ide untuk menyelinap ke dalam ruangan putri kipas saat dia sedang menggelar pertunjukan opera. Singkat cerita, di saat ada pertunjukan opera, Wukong, monyet tua, dan telinga kecil menyelinap masuk ke dalam ruangan putri kipas. Wukong kemudian masuk ke dalam terowongan itu untuk memeriksa kemana terowongan itu mengarah. Sementara monyet tua dan telinga kecil menunggu di depan terowongan. Di saat Wukong masuk ke dalam terowongan, dia mendengar teriakan dari belakang. Wukong pun langsung kembali ke ruangan putri kipas. Ternyata monyet tua dan telinga kecil telah diikat. Putri kipas kemudian datang. Dia marah karena kedatangan Wukong ke sini hanya akan mengganggu rencananya. Monyet tua lalu berkata kalau dia mendengar ada yang datang. Ternyata yang datang adalah Shili. Shili yang mendengar ada keributan pun merasa curiga. Wukong pun terpaksa mengalihkan perhatian dengan melawan para petugas. Namun tubuhnya disetrum lagi hingga tak berdaya. Melihat Wukong yang kesakitan, monyet tua merasa bersalah karena Wukong harus menerima hukuman. Dia lupa kalau Wukong tidak bisa mengeluarkan kekuatan sihir akibat gelang segel. Wukong pun menjawab kalau dia tidak perlu kekuatan sihir untuk melindungi yang lainnya. Dahulu, saat pertama kali dia datang ke Gunung Huakuo, dia juga belum menguasai kekuatan sihir, namun dia bisa menjadi Raja Kera. Monyet tua pun teringat peristiwa di saat Wukong bertempur melawan 100.000 pasukan langit serta 4 Raja Langit. Wukong kemudian dihukum di Gua 5 Jari selama 500 tahun, hingga akhirnya dia dibebaskan oleh Biksu Tong dan menemani Biksu Tong pergi ke barat mengambil kitab suci. Meskipun sudah pergi meninggalkan mereka selama 500 tahun lebih, para monyet di Gunung Huakuo masih tetap menganggap Wukong sebagai raja mereka. Monyet tua berharap suatu hari nanti Wukong akan kembali ke Gunung Huakuo menjadi pemimpin para kera lagi. Tiba-tiba Putri Kipas datang menemui Wukong. Setelah situasi aman, Putri Kipas mengajak Wukong mengikutinya ke dalam terowongan. Mereka lalu sampai di atas gudang harta karun, tempat di mana tongkat sihir disimpan.
Putri Kipas mengajak Wukong dan yang lain bekerja sama untuk masuk ke dalam gudang harta karun dan kemudian menghancurkan tongkat sihir itu. Namun masalahnya, kunci gudang harta karun berada di tanduk siluman kerbau. Putri Kipas pun memiliki ide untuk mengambil kunci itu saat siluman kerbau sedang mandi. Nanti setelah mereka menghancurkan tongkat sihir, mereka akan kabur bersama-sama. Wukong pun akhirnya mengajarkan ilmu bela diri kepada telinga kecil agar dia bisa membantunya dalam menjalankan misi ini. Wukong dengan sabar mengajari telinga kecil hingga dia bisa mahir bela diri. Seiring berjalannya waktu, telinga kecil akhirnya menjadi sangat mahir bertarung. Singkat cerita, Wukong dan Putri Kipas memulai menjalankan misi mereka. Wukong berjanji kepada monyet tua kalau dia akan menyelamatkan semua monyet kembali ke Gunung Huako. Mereka pun mulai masuk ke dalam terowongan. Wukong, Putri Kipas dan telinga kecil berhasil menyeberang, sementara monyet tua tidak ikut menyeberang. Wukong kemudian menculik mata iblis sebagai penunjuk jalan. Mereka bertiga lalu menyamar menjadi penjaga. Wukong, Putri Kipas dan telinga kecil lalu masuk ke dalam pemandian. Mereka melihat siluman kerbau yang sedang berendam. Tiba-tiba seorang pengawal datang dan menyuruh Wukong memijatnya. Telinga kecil kemudian mengendap-endap di belakang siluman kerbau untuk mengambil kunci yang ada di tanduknya. Untuk mengalihkan perhatian siluman kerbau, Putri Kipas pun mulai menari. Akhirnya telinga kecil berhasil mengambil kunci itu. Wukong dan telinga kecil pun bergegas pergi menuju gudang harta karun. Sementara itu, Putri Kipas berusaha mengembalikan ingatan suaminya itu, namun siluman kerbau hanya diam saja. Di tempat lain, Wukong dan telinga kecil akhirnya berhasil membuka pintu gudang harta karun. Mereka berdua langsung memasukinya. Selain senjata, di gudang itu juga terdapat banyak lukisan-lukisan aneh. Telinga kecil kemudian memberikan toya sakti milik Wukong yang disimpan di tempat ini. Wukong kemudian berusaha menghancurkan tongkat sihir dengan toya saktinya. Namun ternyata pengaruh sihir dari Huang Mei masih ada. Ternyata bukan tongkat sihir itu penyebabnya. Tiba-tiba Huang Mei muncul melalui portal. Huang Mei langsung meniupkan angin yang sangat kencang. Wukong mencoba bertahan memegangi toya saktinya, sementara telinga kecil berpegangan kepada Wukong. Namun angin yang semakin kencang membuat kedua monyet itu terlempar. Beberapa penjaga kemudian datang dan membunuh telinga kecil di hadapan Wukong. Di tempat lain, monyet tua ditangkap oleh penjaga. Monyet tua lalu dibawa ke hadapan Huang Mei. Huang Mei pun berbohong kepada monyet tua. Dia berkata kalau Wukong memiliki jantung batu yang terkutuk. Jantung batu membuat Wukong tidak berdaya sehingga dia tidak punya pilihan lain selain pergi ke barat mengambil kitab suci. Jika monyet tua menginginkan Wukong kembali ke Gunung Huako, maka jantung batu harus dikeluarkan dari dalam tubuh Wukong agar Wukong bisa bebas. Hanya Wukong sendirilah yang bisa mengeluarkan benda itu. Huang Mei mengajak monyet tua membantunya membujuk Wukong untuk mengeluarkan benda itu. Namun monyet tua takut hal itu akan membunuh Wukong. Huang Mei pun meyakinkan kalau Wukong akan baik-baik saja. Huang Mei berjanji setelah jantung batu itu dikeluarkan, dia akan membebaskan monyet tua dan Wukong agar bisa kembali ke Gunung Huako. Wukong kemudian disidang atas aksinya menjebol gudang harta karun. Wukong pun mengaku kalau dia adalah dalangnya. Jadi dia meminta monyet tua dan Putri Kipas untuk dibebaskan. Huang Mei menganggap sikap Wukong itu sangat sombong dan masih bersikeras mengaku sebagai sang Raja Kera. Huang Mei pun memprovokasi Wukong untuk membuktikan apakah dirinya Raja Kera yang asli atau bukan dengan cara mengeluarkan jantung batu dari dalam tubuhnya. Jika Wukong tidak mau melakukannya, Huang Mei akan membunuh semua tahanan yang ada di sini. Monyet tua yang terpengaruh oleh janji Huang Mei sebelumnya mengatakan kalau Wukong bukanlah Raja Kera. Wukong hanyalah monyet liar yang mengaku-ngaku sebagai Raja Kera. Monyet tua menyuruh Wukong mengeluarkan jantung batu jika dia memang Raja Kera yang asli. Para tahanan juga berteriak menyuruh Wukong membuktikannya. Mendengar hal itu, Wukong pun akhirnya mengabulkan permintaan mereka. Wukong menusuk dadanya sendiri dan mengambil jantung batu dari dalam tubuhnya. Shili kemudian mengambil jantung batu itu dan memberikannya kepada Huang Mei. Semua orang pun kaget. Ternyata selama ini Wukong benar-benar sang Raja Kera. Namun setelah mengeluarkan jantung batu itu, Wukong terlihat seperti monyet linglung. Monyet tua pun protes kepada Huang Mei karena katanya Wukong akan baik-baik saja. Huang Mei pun menjawab, tanpa jantung batu, Wukong hanyalah monyet biasa. Hanya monyet yang memiliki jantung batu yang bisa menjadi Raja Kera. Huang Mei akan memberikan jantung batu itu kepada kera ciptaannya. Tiba-tiba, telinga kecil muncul.
Ternyata telinga kecil adalah kera yang sebelumnya dibuat oleh Huang Mei dari tanah. Huang Mei lalu memasukkan jantung batu itu ke dalam tubuh telinga kecil. Huang Mei akan menjadikan telinga kecil sebagai raja kera agar dia bisa ikut Biksu Tong mengambil kitab suci ke barat. Setelah telinga kecil mendapatkan jantung batu itu, semua tahanan meneriakinya sebagai raja kera palsu. Telinga kecil yang marah menghajar tahanan yang meneriakinya. Telinga kecil akan membunuh tahanan yang tidak terima dirinya menjadi raja kera. Semua tahanan pun ketakutan mendengar ancaman itu. Telinga kecil kemudian menghampiri Wukong. Monyet tua terkejut karena selama ini ternyata telinga kecil adalah musuh. Monyet tua meminta telinga kecil untuk mengembalikan jantung batu kepada Wukong. Selama ini Wukong berusaha membantu mereka, namun telinga kecil justru mengkhianatinya. Telinga kecil yang marah malah mencekik putri kipas dan monyet tua. Huang Mei kemudian menyuruh telinga kecil melepaskan mereka berdua karena dia harus memakai gelang emas. Huang Mei kemudian menepati janjinya. Dia membebaskan monyet tua dan Wukong. Di dalam gudang harta karun, Huang Mei menyuruh telinga kecil untuk mematuhi perintahnya karena Huang Mei lah yang telah menciptakannya. Sebelum Huang Mei memakaikan gelang emas ke kepala telinga kecil meminta Huang Mei untuk melepaskan gelang segel. Tanpa rasa curiga, Huang Mei melepaskan gelang segel itu. Huang Mei mengatakan jika telinga kecil berkhianat, maka Huang Mei bisa membuat monyet yang lain lagi untuk menggantikannya. Ternyata telinga kecil lebih pintar dari Huang Mei. Dia menyadari kalau benda pusaka yang selama ini mengendalikan pikiran bukanlah tongkat sihir, melainkan lukisan-lukisan yang ada di tempat ini. Telinga kecil akhirnya menghancurkan lukisan-lukisan itu. Telinga kecil yang sudah bebas kemudian mengamuk menyerang Huang Mei dan Sili. Dia tidak mau menjadi boneka Huang Mei selamanya. Di tempat lain, ternyata pengawal berniat membunuh Wukong. Monyet tua pun langsung melindungi Wukong, namun mereka berdua malah terjatuh ke dasar penjara. Wukong pun akhirnya tak sadarkan diri. Monyet tua merasa sangat bersalah atas apa yang menimpa rajanya itu. Dia berusaha membuka gelang segel, namun tidak berhasil. Monyet tua kemudian mengingat kalau orang mati bisa membuka segel itu. Akhirnya dia bunuh diri agar bisa melepas gelang segel dan kemudian menyembuhkan luka Wukong. Sementara itu di dalam penjara, telinga kecil kemudian muncul membawa topi Huang Mei. Itu artinya Huang Mei telah dikalahkan. Telinga kecil pun menjadi semakin sombong. Siluman kerbau yang ingatannya sudah kembali langsung menyuruh semua tahanan untuk bersembunyi. Telinga kecil merasa semua orang masih meremehkannya. Telinga kecil akhirnya mulai menyerang para pengawal dan beberapa tahanan. Semua orang pun berlari ketakutan menyelamatkan diri. Di tempat lain, Wukong bermimpi bertemu dengan Biksu Tong. Dia pun menceritakan apa yang terjadi padanya. Wukong lalu meminta maaf kepada Biksu Tong karena dia tidak bisa lagi menemani gurunya itu mengambil kitab suci ke barat. Biksu Tong pun menjawab kalau Wukong malah lebih baik tidak memiliki jantung batu itu. Dengan begitu, kesombongan di dalam dirinya akan hilang. Wukong pun tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh gurunya itu. Biksu Tong menjelaskan kalau selama ini Wukong sangat terobsesi dengan julukan Raja Kera. Sedangkan untuk menjadi seorang biksu, Wukong harus memiliki sifat yang pengasih dan penyayang. Biksu Tong kemudian pergi. Setelah Wukong siuman, tiba-tiba ingatannya sudah kembali. Wukong merangkak ke atas dan langsung menemukan mahkota emas miliknya. Mahkota tersebut seolah-olah tahu siapa pemiliknya itu. Meskipun Wukong tidak mempunyai jantung batu lagi, namun dia tetaplah sang kera sakti. Di tempat lain, telinga kecil masih menyuruh semua orang untuk mengakui kalau dialah sang raja kera. Di saat semua orang ketakutan, satu orang siluman justru dengan berani menyerang telinga kecil. Telinga kecil pun melempar siluman itu dan toyak sakti. Beberapa saat kemudian, secara mengejutkan, siluman tadi kembali dengan tanpa terluka sedikit pun. Dari belakang, tiba-tiba Wukong muncul memegang toyak saktinya. Telinga kecil pun mengatakan kalau dia sudah tahu kalau Wukong akan kembali. Kedua monyet sakti itu pun bertarung dengan sengit. Telinga kecil mengeluarkan tongkatnya untuk melawan Wukong. Wukong mengajak telinga kecil untuk menjadi bagian dari kera gunung Huakuo. Namun telinga kecil menolak. Telinga kecil masih terobsesi untuk menjadi raja kera. Dia berambisi untuk mengalahkan Wukong. Mau tidak mau, Wukong terpaksa meladeni serangan telinga kecil. Dengan susah payah, akhirnya Wukong berhasil mengalahkan telinga kecil. Telinga kecil pun syok tidak percaya kalau Wukong berhasil mengalahkannya. Padahal Wukong sudah tidak memiliki jantung batu. Wukong kemudian menyuruh telinga kecil untuk melupakan obsesinya itu. Wukong ingin menyelamatkan telinga kecil. Namun telinga kecil masih pada pendiriannya. Dia ingin mengalahkan Wukong agar bisa menjadi raja kera.
Wukong pun mengatakan kalau julukan Raja Kera itu justru memiliki beban berat yang harus ditanggung. Wukong pun kemudian berkata kalau dia mengakui telinga kecil adalah Raja Kera dan pemilik jantung batu. Namun telinga kecil malah menganggap sikap Wukong itu sebagai bentuk hinaan. Wukong pun mengatakan kalau dia hanya memberikan apa yang telinga kecil inginkan. Wukong pun bertanya apa sebenarnya yang diinginkan oleh telinga kecil. Mendengar hal ini, telinga kecil hanya diam saja. Wukong kemudian mengajak telinga kecil untuk pergi ke Gunung Huaku karena itu adalah rumah mereka. Namun telinga kecil menolak. Dia merasa tidak pantas tinggal di Gunung Huaku karena dia hanyalah monyet palsu ciptaan Huang Mei. Singkat cerita, pada saat matahari terbit, telinga kecil akhirnya tewas. Wukong pun pergi dari penjara itu. Dan berakhirlah alur cerita film The Great Sage ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah janganlah sombong karena kita semua sama-sama diciptakan dari tanah. Kecuali kaum nolep yang diciptakan dari tanah longsor. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.